berdoa. Tuhan, sungguh Tuhan, pada saat kami melihat kondisi dunia pada saat ini, apa yang terjadi di sekeliling kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami sungguh-sungguh tidak mudah. Dan kapan saja ya Tuhan, hidup kami yang ada di dunia ini bisa berakhir. Kami tahu ya Tuhan, kesempatan yang ada ini sangat terbatas. Oleh karena itu, tolong kami untuk mempergunakan setiap kesempatan untuk datang kepadamu, untuk menyenangkan Engkau dengan baik. Termasuk pada pagi ini. Pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk datang menyembah Engkau. Kami bisa memuji Tuhan. Kami boleh diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Itu juga adalah kesempatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Dan bawa kami untuk mengerti akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikannya, untuk menyampaikannya bisa menyampaikannya dengan tepat dan jelas. Sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di beberapa negara di dunia ini, kepala pemerintahnya atau kepala negaranya itu memiliki hak untuk memberikan grasi kepada pidananya ya, kepada orang yang melakukan tindak pidana. Negara itu misalnya negara Amerika, Indonesia, Filipina, Brazil, Inggris ya. Di Indonesia itu presiden ya. Nah, apa itu grasi? Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringatan atau pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh kepala negara atau pemerintahan ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang yang punya hukuman dihukum mati lalu diubah menjadi hukuman seumur hidup. Orang yang dihukum awalnya didakwa akhirnya dihukum seumur hidup lalu dikurangi misalnya jadi 5 tahun. Orang-orang atau napi yang menerima grasi ini pasti akan penuh ucapan syukur ya. Berlinang air mata mungkin menerima grasi ini. Seperti Mazmur pasal 30, Mazmur nomor 32 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya setiap kita, jikalau kita melakukan kesalahan, pelanggaran, kalau kita dimaafkan, diampuni, kita pasti akan merasa apa? Lega ya. Senang, lepas beban itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap kita ada dalam satu penjara, dikungkung penjara rohani itu, yaitu dikungkung oleh dosa. Berbagai macam dosa, kebencian, iri hati, dendam, kemunafikan, kepahitan dan banyak sekali dosa. Manusia di dunia ini dikungkung oleh dosa-dosa itu. Tetapi masalahnya yang terjadi adalah pada saat kita melakukan pelanggaran dosa, yang kita dapatkan dari sesama kita justru lebih banyak menghakimi dari pengampunan, betul tidak? Penghakiman daripada pengampunan, betul tidak? Saat kita melihat orang lain merugikan diri kita, menyakiti kita, yang kita lakukan kita hakimi demi hakimi dan terus menerus menghakimi. Jarang sekali ada orang yang mengampuni. Ada, tapi sangat jarang Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan untuk mendapatkan pengampunan itu adalah satu kesempatan yang sangat langka. Di dunia yang penuh dengan dosa, semua manusia yang ada di dunia ini penuh dengan dosa,
Mau mendapatkan kesempatan untuk diampuni itu bukan hal yang mudah. Sangat jarang, sangat langka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang tadi kita baca, ayat yang kita baca tadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kita susah mendapatkan pengampunan dari orang-orang di dunia ini? Yang pertama, karena orang yang berdosa itu hatinya licik. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9 mengatakan, hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang tadi dibacakan mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita yang ketangkap basah berzina. Bapak Ibu, di sini ada beberapa yang harus kita tanyakan. Mengapa orang Farisi dan orang ahli Taurat membawa perempuan yang berzina untuk diadili, untuk dibawa ke depan Tuhan Yesus? Padahal pada waktu itu kalau mau melakukan hukuman, kalau mau menghukum seseorang yang berzina, itu dibawa kepada pemerintah Romawi. Kenapa dibawa kepada Tuhan Yesus? Kalau kita ikuti apa yang dalam kitab Yohanes, orang Farisi dan ahli Taurat sebenarnya berusaha membunuh Tuhan Yesus menggunakan berbagai cara. Di pasal 7 mencatat bahwa orang Farisi mengutus orang-orang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu orang suruhan itu datang sampai ke depan Tuhan Yesus, mereka terkagum akan perkataan Tuhan Yesus sehingga mereka tidak jadi menangkap Tuhan Yesus. Dan sekarang orang Farisi dan ahli Taurat menggunakan cara lain, yaitu menggunakan perempuan yang berzina untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka menggunakan bendera Taurat, hukum Taurat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Bilangan, Ulangan ada dicatat, perempuan yang berzina beserta laki-lakinya pada saat mereka ketahuan berzina, itu harus ditangkap lalu dilempari batu. Itu hukum Taurat, Bapak Ibu. Tetapi di dalam kondisi orang Yahudi ada di bawah pemerintahan Romawi, pemerintah Romawi memberikan kebebasan kepada rakyat jajahannya untuk melakukan apa saja. Hanya ada satu yang tidak boleh mereka lakukan, yaitu menghukum mati. Jadi hukuman mati hanya boleh dilakukan oleh pemerintah Romawi. Jadi kalau Tuhan Yesus melempar wanita ini dengan batu, artinya Tuhan Yesus itu melanggar hukum Romawi, Tuhan Yesus akan ditangkap. Tetapi jikalau Tuhan Yesus tidak melempari wanita ini dengan batu, maka Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Ini membuat Tuhan Yesus serba salah, lakukan atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka menggunakan bendera hukum Taurat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tidak sedikit kita juga seperti ini, betul tidak? Kita menggunakan bendera agama untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak jarang kita melihat orang-orang juga menggunakan bendera menjalankan peraturan. Padahal yang mau dicapai adalah keinginan pribadinya. Itu manusia berdosa, Bapak Ibu. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus tidak terpancing. Jikalau ada orang bisa menggunakan hukum Taurat untuk menyelamatkan diri, maka Tuhan Yesus tidak usah datang lagi. Oleh karena hukum Taurat tidak mampu dijalankan oleh manusia, makanya Tuhan Yesus baru datang ke dunia ini untuk menggunakan anugerah dan kasih belas kasihan untuk menyelamatkan manusia.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat orang Farisi dan ahli Taurat menangkap Tuhan Yesus dengan menggunakan bendera hukum Taurat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, mereka lupa. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan anugerah keselamatan bagi manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, antara hukum Taurat dan anugerah kasih dari Tuhan. Dengan demikian Tuhan Yesus bisa menyingkapi kelicikan manusia. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ketika mereka terus-menerus bertanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Artinya apa? Tuhan Yesus melemparkan tanggung jawab ini kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kalian yang tangkap kan? Sekarang di antara kalian siapa yang merasa bersalah, silakan lempar dia. Artinya apa? Mereka yang akan dijerat oleh hukum. Kalau mereka yang mengambil batu melempar wanita itu, mereka yang akan bertanggung jawab kepada pemerintah Romawi. Namun Alkitab mengatakan apa? Satu persatu orang meninggalkan perempuan itu. Dan dicatat lagi, ia dimulai dari yang paling tua. Artinya apa? Yang paling tua itu sadar, gak boleh dilakukan. Mereka tahu banyak hukum Taurat, mereka tahu banyak aturan, mereka tahu siapa diri mereka. Mereka pergi satu persatu, pergi meninggalkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang pada saat kita menghakimi seseorang, apakah kita sadar bahwa kita juga akan dihakimi menurut ukuran bagaimana kita menghakimi orang lain? Pada saat kita menuntut orang lain seperti yang kita inginkan, apakah kita juga sadar kita akan dituntut? Hati manusia sangat licik Bapak Ibu. Kita sering menghakimi orang tapi lupa siapa diri kita sendiri. Manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain. Dan manusia tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman bagi orang lain. Mengapa? Di dalam kitab Roma mengatakan, semua manusia itu berdosa. Saya berdosa, Bapak Ibu berdosa, semua berdosa. Oleh karena itu perlu hukum Taurat. Tapi masalahnya siapa yang mampu menjalankan hukum Taurat? Hukum Taurat memang berfungsi untuk memberitahukan manusia mana yang benar, mana yang salah. Tetapi di dunia ini karena manusia memiliki bibit dosa, manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Bayangkan di dalam peraturan Yahudi ada 613 poin hukum Taurat yang harus dijalankan. Kalau memang mampu menjalankan 613 poin itu memang bisa dapatkan keselamatan. Tetapi manusia yang berdosa, permisi tanya, siapa yang mampu melakukannya? Oleh karena itu manusia sebenarnya tidak mempunyai hak untuk menghakimi, menjatuhkan hukuman. Yang kedua, mengapa pengampunan itu sangat langka? Kesempatan untuk diampuni itu sangat langka. Yang kedua, karena hanya Yesus Kristus yang bisa mengampuni dan berotoritas untuk mengampuni. Dikatakan Tuhan Yesus pada waktu orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang membawa perempuan berzina itu, dan kemudian Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan mereka dan satu persatu dari mereka meninggalkan perempuan ini. Tuhan Yesus
Setelah orang-orang yang mau menggunakan hukum Taurat itu pergi, Tuhan Yesus menunjukkan anugerah kasih karunia-Nya dengan bertanya, tidak di manakah ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permisi tanya, mengapa Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini? Padahal Tuhan Yesus berhak, berotoritas untuk menghukum dia. Mengapa Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini? Di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 mencatat, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Ayat 14. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak, Ibu dan saya dibentuk dari debu tanah. Apa yang bisa dilakukan debu tanah selain membawa masalah? Betul tidak? Kalau ada debu tanah di dalam rumah kita, kita akan sapu bersihkan, kita akan usir, betul tidak? Demikian, Tuhan tahu siapa Bapak, Ibu dan saya. Tuhan tahu siapa perempuan berzina itu. Makanya dengan kasih karunia-Nya, Dia datang, Dia mengampuni perempuan itu. Namun kesempatan untuk menerima pengampunan ini langka. Mengapa? Karena dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang membawa perempuan berzina ke hadapan Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang tahu hukum. Mereka terpelajar. Di dalam masyarakat mereka terpandang. Mereka memiliki status sosial yang tinggi. Tapi pada saat mereka tahu mereka ini tidak punya hak untuk menghakimi perempuan itu, mereka bukan datang untuk minta pengampunan Tuhan, tetapi mereka malah pergi meninggalkan Tuhan. Mengapa mereka tidak datang untuk minta pengampunan Tuhan? Tetapi justru perempuan berzina ini yang dipandang remeh, yang dipandang tidak berharga di mata orang masyarakat, malah yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia dipilih, otoritas Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan kepada siapa yang Dia pilih. Tidak semua orang bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu saya masih menjadi gembala sekolah di tempat asal saya, gembala sekolah SMK. Di sekolah itu ada satu peraturan, ya. Di sekolah tidak boleh merokok, salah satunya, ya. Kalau mau melakukan pelanggaran apa di luar sekolah, jangan pakai seragam sekolah, gitu ya. Nah, satu malam saya dengan adik saya dalam mobil nyetir, saya duduk di sampingnya. Kami pergi mau minum jus, cari jus ya. Jus itu ada di sebelah satu warnet, tempat anak-anak main game itu ya. Nah, waktu melewati warnet itu tiba-tiba saya melihat ada satu murid saya, ya, bersama dengan temannya yang bukan dari sekolah itu.
Tapi mereka bukan pakai seragam sekolah, mereka pakai seragam biasa karena mereka tahu, murid ini mereka tahu murid-murid. Jangan pakai seragam sekolah untuk melakukan pelanggaran di luar ya. Dan itu akibatnya akan fatal ya. Jadi saya lihat, ini ada merokok ya, anak itu merokok ya. Lalu saya beritahu adik saya turun di sini dulu ya. Kamu parkir di sebelah ya, di sebelah itu toko jual jus. Saya turun Bapak Ibu, anak yang sedang merokok itu terkejut melihat saya. Rokok itu ada di depan mulut, di mulutnya. Bu gitu ya, waktunya bu, rokoknya itu jatuh kemudian kena sepatunya dan ya terkejut dia ya. Lalu saya tidak ngomong apa-apa ya. Saya mendekat lalu tepuk-tepuk dia. Sudah malam pulang. Ya. Sudah Bapak Ibu, besoknya dia datang ke kantor saya. Bu, saya minta maaf Bu, saya minta maaf. Kamu salah apa? Ya, saya minta maaf. Ya, kamu salah apa? Saya tanya. Kok minta maaf ya? Bu, ya seharusnya saya nggak kemarin merokok Bu. Dia bilang. Lah, kan di luar sekolah kan pakai seragam. Kamu kan nggak pakai seragam sekolah gitu kan? Enggak Bu, saya minta maaf Bu, tolong maafkan Bu, maaf banget Bu. Saya bilang, mengapa kamu merokok? Lalu dia tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Bu, kenapa teman saya itu nggak masalah di sekolah kalau merokok? Kok saya dipermasalahkan gitu ya? Lalu saya jawab, karena kamu murid saya. Di pasar itu saya tahu banyak orang merokok. Tapi mereka bukan murid saya. Saya tidak mau mengajar mereka. Tapi kamu murid saya. Kamu yang harus diajar sekolah. Kamu ada di bawah tanggung jawab sekolah. Saya tidak mau peduli dengan orang di luar sana yang bukan murid sekolah ini. Tapi saya harus peduli dengan dirimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita ada di gereja ini. Artinya apa? Tuhan yang membawa kita, memilih kita untuk masuk ke gereja, mendengarkan firman-Nya, diubah oleh firman-Nya, diajar oleh firman-Nya untuk semakin hari semakin baik. Dan Tuhan yang akan menuntut kita bagaimana kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman yang telah kita dengar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, otoritas ada di tangan Tuhan. Tetapi bagaimana respon kita, itu tergantung apakah kita mengenal diri kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan tidak mencari-cari masalah kita karena Dia tahu kita ini debu. Tetapi permisi tanya, apakah Bapak, Ibu dan saya kenal siapa diri kita? Kalau kita sadar bahwa kita ini orang yang tidak berdaya, kalau kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan berani sembarangan menjalani hidup ini. Pada waktu perempuan ini, orang Farisi dan ahli Taurat diusir oleh Tuhan. Orang-orang yang berusaha menjalankan hukum Taurat untuk menjalankan agenda pribadinya diusir oleh Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan ini? Pergi dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan dari Tuhan bukan membuat kita untuk menyalahgunakan pengampunan itu. Tetapi kalau kita sadar kita ini siapa dan kita menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita akan semakin menghargai pengampunan itu. Tetapi jikalau kita tidak sadar siapa kita,
Kita berpikir toh tiap minggu kita datang mengaku dosa, ada doa pengakuan dosa, lalu kita berbuat dosa, toh minggu nanti diampuni lagi dosanya. Bapak Ibu, jikalau kita sadar kita membutuhkan anugerah keselamatan, anugerah Yesus Kristus di atas kayu salib untuk mengampuni, menghapus segala pelanggaran kita yang kita tidak mampu lakukan. Kita tidak akan sembarangan. Dan jikalau kita sadar tidak semua orang bisa mendapatkan pengampunan ini, kita akan semakin menghargai pengampunan ini. Siapa kita, Bapak Ibu? Kita ini tidak ada siapa apa-apanya. Kalau Tuhan mengatakan malam ini juga kamu cabut dari dunia ini, maka cabut. Oleh karena itu, mari kita mengoreksi diri kita. Siapa diri kita? Kita orang yang tidak berdaya. Kita perlu keselamatan dari Tuhan. Dan otoritas Tuhan untuk memilih siapa yang akan Dia ampuni, siapa yang akan Dia selamatkan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan menolong setiap kita. Apakah kita sadar kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan? Jikalau kita belum sadar, kita tidak tahu. Kita berpikir bahwa dengan segala kebaikan kita yang kita lakukan, tindakan, perkataan, perbuatan kita bisa menyelamatkan kita. Kita menggunakan hukum Taurat, terus-menerus menghakimi orang, tidak mau memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Maka kita belum tahu, belum mengenal siapa diri kita. Mari kita datang memohon pengampunan Tuhan. Jikalau kita belum menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, mari saat ini datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, saya memerlukan-Mu. Saya orang berdosa. Saya tidak mampu menyelamatkan diri. Ampuni saya dan saya mau Engkau menjadi juru selamat dan Tuhan atas hidup saya. Jikalau kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, tetapi kita terus-menerus melakukan dosa, kita berpikir Tuhan itu berbelas kasihan, Tuhan penuh dengan pengampunan yang berlimpah, maka kita salah, Bapak Ibu. Kita telah menyalahgunakan pengampunan dari Tuhan. Kita mohon Tuhan ampuni kita. Jikalau kita terus-menerus menghakimi orang-orang yang berbuat salah dan tidak mau memberikan pengampunan, mari katakan kepada Tuhan, mohon Tuhan ampuni. Karena kita juga perlu pengampunan dari Tuhan. Kita tidak mempunyai hak otoritas untuk menghakimi orang lain. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mengapa Engkau memilihku? Di antara sekian banyak orang, kami dipilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, Kau tahu segala pelanggaranku. Engkau mengampuni segala kesalahanku. Bahkan memberikan Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan diriku. Tuhan, tolong saya untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan dan taat pada firman-Mu.
hidup yang kupersembahkan akan hidup bagimu, dan sepanjang jalan hidup berjalan bersamamu. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me give Jesus your Son. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan ayat yang kedua. I am amazed to know that God love so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand, I confess. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Oh Lord, help me be. Tuhan tolongku. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. My life I now give. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Tuhan yang mengasihi kami, sadar atau tidak sadar Tuhan, kami sering menjadi hakim untuk diri kami, untuk sesama kami. Padahal Tuhan, kami telah menerima pengampunan-Mu. Kasih-Mu yang begitu besar telah mengampuni kami yang sebenarnya tidak layak. Ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami ingin Tuhan, pada saat kami datang meninggalkan dunia ini dan masuk ke dalam kekekalan, Tuhan,
Kami ingin Engkau memuji kami setiap yang ada di sini. Kami ingin Tuhan, pada saat kami masuk ke dalam kekekalan di sorga, Engkau berkata, masuklah hambaku yang baik dan setia. Kami ingin mendengar Tuhan memuji kami. Well done my child. Kami ingin Tuhan, hidup kami yang telah Tuhan berikan kepada kami, pengampunan yang telah kami terima dari Engkau tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi tolong kami ya Tuhan, untuk bisa mengampuni sesama kami. Tolong kami untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Karena kami ini adalah sebenarnya debu yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa nafas hidup dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong setiap kami yang ada di sini. Khususnya di masa-masa depan. Tuhan, semakin ke depan semakin kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Tetapi kami bersyukur ada Tuhan yang Maha Kasih yang berjalan bersama kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk hidup sepadan dengan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup dengan penuh ucapan syukur. Karena kami dipilih oleh Tuhan di antara sekian banyak puluhan miliar manusia di dunia ini. Kami dipilih oleh Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Karena semua ini adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk.